Subaru duduk sambil menutup wajah, berusaha melupakan horor yang baru saja ia lihat. Lalu ia bermimpi tentang malaikat dengan kepala Roswell. Penonton terkejut sekaligus terhibur. Petra dan Mimi ketakutan, sementara Wilhelm sampai terkekeh. Roswell sendiri terguling di lantai menahan tawa. Lalu Subaru pun terbangun, menyadari itu hanya alarm ponselnya, bukan panduan suara surgawi yang menggigil karena dingin. Emilia menuduk dengan rasa bersalah melihat kondisi kesatrianya di layar. Ia merasa seharusnya memperingatkan Subaru soal dingin itu. Beatrice menghela napas, ingin membantu, sementara Anastasia curiga dengan situasi apa yang terjadi di layar. Subaru tetap berusaha tegar, menyelimuti diri dan berjalan keluar kamar. Subaru menemukan Beatrice menatap keluar jendela. Gadis itu terkejut lalu bersikap dingin, mengatakan ia sibuk. Subaru menanyakan soal cuaca dingin dan kencannya dengan Emilia, berharap semuanya baik-baik saja. Beatrice tidak peduli, tapi Subaru tetap perhatian, mengingatkan agar ia tidak jatuh sakit. Petra memuji sikap Subaru. Beatrice kesal karena merasa diceramahi. Akhirnya, Beatrice marah dan melempar Subaru keluar jendela, membuat Emilia dan Rem berteriak panik. Beatrice hanya facepalm saat Emilia dan Rem menatapnya tajam karena melempar Subaru keluar jendela. Ia meratapi betapa sulitnya mengakui perasaannya pada kontraktornya. Federica menilai hidup Beatrice kacau karena sikap dinginnya, sementara Petra mengendus bahwa semua orang terlalu kejam. Terlihat sisi lain Petra yang lebih berani dan menyimpan perasaan tersembunyi. Lalu Subaru dan Rem bekerja bersama sambil membicarakan kencan yang ditunda karena cuaca dingin. Subaru trauma mengingat tingkah Emilia yang berusaha meyakinkannya dengan gaya rapper membuatnya merasa aneh. Emilia menutupi wajah, sadar Subaru sudah dalam genggamannya berkat kata-kata manis. Anastasia dan Okto menilai alasan itu tidak meyakinkan. Subaru tetap berusaha percaya bahwa menunda adalah keputusan yang bijak. Namun Subaru juga tiba-tiba panik membayangkan skenario badai salju saat kencan, terdampar di pondok gunung lalu berbagi kehangatan. Ia menggambarkan situasi bahagia, memalukan, dan bikin jantung berdebar-debar, membuat Rem langsung menyela dengan senyuman, menawarkan diri untuk menghangatkannya. Julius mencibir sikap mesum Subaru, sementara Emilia bingung dengan maksud sebenarnya. Beatrice menahan Anastasia agar tidak menjelaskan lebih jauh pada Emilia yang polos. Saat membersihkan, Subaru mendengar suara retak. Air di ember mulai membeku. Semua terkejut menyadari suhu turun drastis itu. Ricardo bersiul, Okto bergidik, Garfield lega karena tidak berada di sana. Adegan pun berganti, menampilkan Subaru menggigil di kamar asrama yang tertutup es. Rambut dan ingusnya membeku. Subaru memegang secangkir minuman panas, diselimuti selimut tapi masih menggigil. Rem meminta maaf karena tidak bisa menemaninya karena harus menjaga kakaknya. Subaru menggoda dengan imajinasi saling menghangatkan, membuat Ram kesal dan Rem memerah hebat. Penonton lain menonton dengan senyum geli, menyadari betapa aneh sekaligus manisnya situasi itu. Subaru menggigil parah, mengeluh bahwa dingin ini tidak normal. Roswell masuk dengan pakaian eksetrik, menasehati dengan tenang bahwa keteguhan hati cukup untuk menghadapi dingin. Subaru menolak diyakinkan, menyebut kondisi ini bisa dianggap percobaan pembunuhan. Rem setia menemaninya, bahkan menyiapkan sapu tangan untuk ingusnya. Subaru menyebut Shogun musim dingin sebagai penyebabnya, membuat Beatrice menjelaskan itu hanya fiksi dari dunianya. Tivy dan Mimi menganggap dengan komentar tentang dunia Subaru, sementara Garfield setuju dengan Mimi. Subaru mengeluh soal cuaca di setiap musim, membuat Al, Felix, dan Priscilla mengendus bosan. Ram menyindir bahwa Subaru sundere terhadap anak-anak desa, sementara Petra terkikik mendengar itu dan bersemangat merawat pilek Subaru, sementara Emilia merasa bersalah karena dialah penyebab kedekatan itu. Tapi Anastasia justru terhibur, menyebut ini lebih baik melihat Subaru sakit daripada mati lagi. Julius menanyakan kepeduliannya dan Anastasia menjawab lembut bahwa ia peduli pada semua orang, bukan cuma Subaru doang. Roswell menjelaskan bahwa dingin hanya menyebar di sekitar mansion doang. Yang menyebut ada 2 orang berlarian menanganinya, membuat Subaru mulai curiga. Emilia sadar bahwa dirinya adalah sumber dingin itu, sementara Crash mulai menganalisis situasi di layar. Tivy merasa mansion menjadi membosankan. Feld menyindir Reinhardt, membuat sang kesatria tersinggung. Adegan pun berganti, menampilkan Roswell, Subaru, dan Rem berdiri di depan sebuah pintu dengan kabut keluar dari bawahnya. Roswell memanggil Emilia dari balik pintu, sementara suara sang elf terdengar gugup, meminta waktu sebentar.